Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 paralel 3 ingin mempresentasikan final project kami dari mata kuliah grafika komputer dan visualisasi. Di sini kami akan mencoba menjelaskan visualisasi data kami yang kami kerjakan menggunakan JavaScript. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kansa Fitri Zafira dengan NIM G640121017, dan saya sendiri Aditya Purwansyah dengan NIM G640121024. Ada Sri Arini Ismayasari dengan NIM G640121029 dan Ahmad Taulan Sadida dengan NIM G640121032. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang kenapa kami mengambil data tersebut. Data tersebut adalah data terkait dengan perkebunan, luas perkebunan. Yang latar belakang ini kami mengambil data tersebut adalah pertanian itu merupakan sektor yang sangat vital dalam perekonomian suatu negara, terutama bagi negara yang bergantung pada sektor pertanian. Di Indonesia, sektor pertanian termasuk perkebunan itu memainkan peran penting pada lapangan pekerjaan, mendukung ketahanan pangan dan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Luas tanaman itu merupakan aspek penting di sektor perkebunan tiap provinsi, yang merupakan indikator utama untuk mengukur produktivitas dan kontribusi setiap provinsi terhadap produksi nasional. Dengan memahami hal itu, kita dapat mengidentifikasi perbedaan antar wilayah untuk kebijakan pengembangan pertanian di tingkat lokal maupun nasional. Kemudian untuk tujuannya, visualisasi data luas tanaman perkebunan menurut provinsi dengan skala ribu hektar pada tahun 2023 bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang distribusi luas tanaman perkebunan di seluruh Indonesia. Melalui visualisasi ini, kita dapat dengan mudah membandingkan kontribusi masing-masing provinsi dalam sektor perkebunan, serta mengidentifikasi provinsi-provinsi yang memiliki potensi pertumbuhan yang lebih besar. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya Sri dan juga Kansa. Saya di sini akan menjelaskan terkait dengan pembahasan yang pertama, yaitu luas tanaman perkebunan menurut provinsinya dengan satuan ribu hektar pada tahun 2023. Jadi dari bar chart ini kita bisa melihat masing-masing provinsi itu memiliki komoditas unggulannya eh, apa dan provinsi mana yang lebih lebih bervariasi terkait dengan komoditasnya. Yang pertama di sini yang paling tinggi ada dari Provinsi Riau. Di situ komoditas unggulannya merupakan kelapa sawit, dan untuk yang paling banyak jenis komoditasnya itu ada di Provinsi Jawa Barat. Karena dari semua sektor perkebunan ini itu ada di Jawa Barat. Walaupun untuk luasnya sendiri itu eh, bisa dibilang tidak terlalu besar, tapi lebih bervariasi dibanding dengan provinsi-provinsi yang lain. Sedangkan untuk provinsi di Pulau Papua itu lebih sedikit komoditas yang dihasilkan dari kedelapan komoditas ini. Hanya ada di Papua, Maluku Utara, dan hanya ada di Papua dan Papua Barat yang menghasilkan eh, beberapa komoditas yang ada di sini. Untuk pembahasan yang satu mungkin segitu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kansa. Oke, selanjutnya di sini kami akan menggunakan juga visualisasi data pie chart. Hal ini berguna untuk memperlihatkan beberapa provinsi terkait dengan variasi data luas tanaman perkebunan di provinsi tertentu. Di sini kami memilih dua provinsi, yaitu Provinsi Riau dan juga Provinsi Jawa Barat. Hal ini dikarenakan alasan tadi, di mana Riau merupakan provinsi yang memiliki paling tinggi luas tanaman perkebunan di antara provinsi-provinsi Indonesia yang lain. Kemudian Jawa Barat dikarenakan persebaran variasi data yang ada. Kayak di sini mengenai pie chart Jawa Barat, setiap warna memiliki representasi data yang berbeda atau komoditas yang berbeda, dan kita dapat lihat bahwa Jawa Barat di sini terlihat bahwa terdapat komoditas kelapa yang paling tinggi yang mencapai 39,7%, yang jumlahnya adalah 144.600. Kemudian dilanjut oleh komoditas teh yaitu 21,6%, kemudian juga kopi 14,6%, kemudian juga ada karet 12,3%, selanjutnya juga kelapa sawit 4,34%, tebu 3,82%, dan juga tembakau 2,2%. Di sini juga kita dapat lihat bahwa komoditas yang paling sedikit yang ada di Jawa Barat yaitu komoditas kakao yang hanya mencapai 1,4%. Selanjutnya terkait dengan Provinsi Riau yang kita visualisasi data juga menggunakan pie chart. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat suatu komoditas paling unggulan yang mencapai lebih dari 75%, yaitu kelapa sawit yang jumlahnya adalah 2.869.300, kemudian juga dilanjut oleh komoditas kelapa yang mencapai 12,3%, dan juga komoditas karet 6,76%. Dan di sini juga terdapat komoditas-komoditas lain seperti kopi, kakao, tebu, teh, tembakau yang jumlahnya atau presentasi datanya kurang dari 1%. Bahkan terdapat 3 komoditas yang tidak ada di Provinsi Riau karena memperlihatkan nilai 0%. Oke, itu dia terkait dengan visualisasi data kami mengenai luas tanaman perkebunan yang ada di Indonesia menggunakan visualisasi data pie chart dan juga bar chart. Mungkin untuk terakhir kesimpulan dari kelompok kami, dengan demikian visualisasi ini tidak hanya memberikan wawasan yang berharga bagi para pengambil keputusan di bidang pertanian dan pembangunan, tapi juga menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum untuk lebih memahami peran serta kontribusi sektor perkebunan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.